Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat konsep kehidupan channel di mana saja berada, berjumpa kembali dan mudah-mudahan sehat walafiat ya. Dan yang paling penting kita senantiasa selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Sahabat dan saudara-saudara seiman dan setanah air di mana saja berada, rupanya kesabaran Robito Alawiyah, para Ba'alawi ini sudah tidak bisa dibendung. Kenapa? Sebab mereka sudah terhimpit, katakanlah ke sini sudah mentok sana mentok sini ya. Kemudian nasabnya pun sudah tidak dipercaya dan sudah kira-kira 70% sekian warga negara Indonesia sudah tidak percaya kepada nasab Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Nah, dan kemudian mereka pun sudah mentok ke sana mentok sini, bahkan para santri, jadi warga Indonesia atau keluarga muslimin Indonesia yang pesantren di perguruan atau di pesantren milik Habib ini sudah dicabut, ditarik kembali oleh orang tuanya, dipindahkan. Memang harus begitu, sebab nantinya akan diisi otaknya dengan doktrin-doktrin dan harupat-harupat bodong, dan ini bahaya. Bahkan doktrin-doktrin itu sesat dan menyesatkan ilmunya, sebab mereka sudah banyak mempergunakan atau menyalahgunakan tafsir Quran, menyalahgunakan hadis, artinya hadis ya, kemudian hadis doib yang kadang-kadang digunakan, dan ini berbahaya untuk akidah kita yang mendengarkannya ya. Karena mereka sudah tidak menggunakan dasar Al-Quran sebagai pedomannya dan hadis Nabi Muhammad yang benar yang digunakannya. Jadi malah dicari hadis-hadis yang doib, yang ngambang pengertiannya kepada yang dimaksud tujuannya. Begitu. Untuk meringankan, untuk memudahkan mereka, memberi motivasi-motivasi. Bahkan yang lebih parahnya lagi, lama-lama anak-anak kita, santri-santri kita akan melakukan perlawanan kepada kita dan orang tua dan mu'alim serta ulama-ulama Indonesia. Ini sangat berbahaya. Maka bagi para orang tua, para ulama, para santri, para kiai, para tokoh, para orang tua, yang lebih penting agar segera menarik kembali atau memindahkan kepada pesantren-pesantren ulama Nusantara yang bebas, tidak ada doktrin-doktrin dan harupat-harupat, dan pedomannya pun Al-Quran dengan tafsir yang benar, ilmunya pun lebih jago, lebih mumpuni, dan hadisnya pun lebih benar, lebih fasih ya. Jadi janganlah menggunakan atau mesantrenkan anak cucu kepada pesantren milik Ba'alawi. Nah, ini satu peringatan, dan agar terputus ilmunya, kesesatannya tidak terbawa. Jadi banyak santri-santri yang sekarang ilmunya pengetahuannya jago, tapi sesat gitu ya. Ya seperti kayak Ustadz Romli gitu ya. Ustadz Romli, siapa lagi itu? Wafi ya. Nah, itu kan sesat namanya. Yang dibela Ba'alawi. Ulama-ulama Indonesia malah nyinyirin, dicelek, dihina, itu kan namanya sudah luar biasa ya. Jangan sampai seperti itu ya. Itu sebagai contoh, mungkin banyak dan sering menyaksikan bagaimana Wafi dan Romli melakukan perlawanan, kemudian Fahru Roji juga ya melakukan perlawanan kepada ulama-ulama Indonesia, kepada Kiai Haji Madudin ya, bahkan yang lainnya.
Nah, itulah karena mereka otaknya sudah dangkal, sudah diisi dengan harupat-harupat dan doktrin-doktrin Ba'lawi yang sesat dan menyesatkan. Untuk itu segera tarik, ya. Ini saya bukan mengompori, tapi realitanya kayak gitu. Udah banyak pesantren-pesantren Ba'lawi yang bubar, yang kosong, ya. Jadi semakin lama semakin kosong, semakin udah pada pulang, pindah. Nah, itu tindakan-tindakan yang preventif, ya. Baik sahabat, kita saksikan bagaimana sikap Ba'alawi saat ini yang sudah melaporkan dan bagaimana sikap ingin melaporkannya ini sudah sejauh mana, karena mereka memang benar-benar sudah terjepit, ya, sudah terjepit dan sudah tidak punya masa lagi, ya. Para mukibul pun sudah banyak yang sadar, ya. Baik sahabat, kita simak bagaimana dan seperti apa kondisi yang sebenarnya saat ini. Kita simak, jangan lupa di like, di subscribe, dan di komen. Bagi yang sudah subscribe, mudah-mudahan Allah bukakan pintu rezeki yang seluas-luasnya. Allah beri kemudahan segala urusannya, dan Allah beri umur panjang dan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat saudara-saudaraku sekalian. Dan yang paling penting ini saya dapat lampiran tentang pelaporan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, laporan ke kepolisian, ya, untuk memberhentikan kisruh tentang nasab Ba'alawi ini. Mari langsung saja kita simak apa yang ada dalam surat itu. Forkom Alawiyin Indonesia, ya, Forkom Alawiyin. Nah, ini dari Robito Alawiyin, ya, organisasi tentang pencatatan nasab Ba'alawi di Indonesia. Forkom Alawiyin Indonesia nomor 1 FA1 26/7/2024 perihal somasi penghentian permusuhan SARA. Permusuhan SARA, ya, kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di tempat Banten, Rabu 26 Juni 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan hormat, mencermati dan mengikuti perkembangan polemik nasab Ba'alawi yang telah berlangsung lebih kurang 2 tahun dan dilatar belakangi oleh tulisan Kiai Haji Imaduddin bin Sarman Al-Bantani, kurang ajar, yang penuh subhat, dengan judul buku menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia, cetakan pertama Oktober 2022. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini sudah menerbitkan buku di bulan Oktober 2022, ya, penerbit Maktabah Nahdlatul Ulum. Dalam buku itu dikatakan diskursus nasab Ba'alawi telah sampailah pada titik terang, yaitu bahwa nasab Ba'alawi terputus selama 550 tahun sampai nama Ubaidillah disebut oleh Habib
Ali Asyakran wafat 895 Hijriah sebagai anak Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir, yaitu dalam bukunya Al-Burqat Al-Musyikah. Sejatinya tesis di atas telah beliau batalkan dengan 2 poin penting, yaitu yang dinyatakan sendiri oleh Kiai Haji Imaduddin Usman bin Sarman dalam seminar tanggal 27 Agustus 2023 di UIN. Beliau katakan dalam membuat tulisan lebih suka membuat kesimpulan di awal. Tentu ini adalah sikap yang tidak terpuji bagi seorang peneliti dan jauh dari kaidah ilmiah, karena framing, persepsi stigmatisasi telah terbentuk secara subjektif dalam pemikirannya. Yang kedua, pernyataan eksplisit beliau, walaupun seluruh nasabah dunia mensahihkan nasab Ba'alawi, beliau tetap menolak dan membatalkannya. Dengan 2 poin itu, maka perdebatan ilmu telah selesai, karena motifnya bukan mencari kebenaran, tapi pembenaran. Ini lucu ya, lucu. Robitoh Alawiyin. Belum juga dibuka ruang debat, belum juga membuktikan nasabnya, belum juga ada kitab sejaman yang bisa mengkanter pernyataan Kiai Haji Imad, belum juga ada, nongol pun belum. Ini udah membuat statement bahwa Kiai Haji Imaduddin hanya mencari pembenaran. Dalam Islam, menisbatkan seseorang selain ayah kandungnya adalah perbuatan yang sangat serius dan memiliki implikasi hukum serta moral yang berat. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku-ngaku kepada selain ayahnya, padahal ia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga diharamkan baginya. HR Bukhari dan Muslim. Itu harus jujur. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan pentingnya menjaga kejujuran dan kebenaran dalam hal nasab untuk menjaga keadilan, hak-hak individu, dan stabilitas sosial. Semakin hari semakin mengkhawatirkan, dan kelompok pendukung Kiai Haji Imad ini semakin masif membangun narasi intoleransi, rasisme, hatespis, fitnah, membunuh karakter, dan adu domba umat dengan isu nasab Ba'alawi. Apabila hal ini tidak dihentikan, dikhawatirkan akan menimbulkan gesekan dan konflik horizontal
Tidak dipungkiri ada oknum Habib dan oknum Gus yang provokatif. Gus siapa yang provokatif ini, woi? Siapa namanya siapa? Unyil bahkan mengeluarkan pernyataan di luar kepatutan, dan kita semua sepakat untuk mengecam dan memberikan teguran keras baik secara lisan maupun tertulis. Juga di antara mereka ada yang telah menebus kesalahan yang telah dituduhkan kepadanya. Di balik ruji besi, Bahar bin Smith udah di penjara, katanya udah selesai. Emang dia doang. Kesalahan segelintir orang tidak boleh digeneralisir. Apabila provokasi umat dengan narasi kebencian dan permusuhan sara, tentu saja hal ini bertentangan dengan Pancasila Undang-Undang 45 mengenai kesetaraan setiap warga negara. Ini membahas nasab, Pak, membahas nasab, membahas keaslian bahwa Anda itu cucu Rasulullah. Kita bahas siapa itu Ubaidillah, siapa yang memberikan statement Ubaidillah adalah Abdullah anak Ahmad bin Isa, siapa. Ditelusuri secara ilmiah, bukan masalah satu orang dua orang yang nggak baik, nggak, bukan. Ini masalah nasab ente ya. Jadi cucu Nabi ya, kita juga kan berhak tahu dari mana siapa yang menistakan, gitu kan. Enak kan. Coba Anda berikan tesis lagi, tesis bandingan kayak Imat, gitu kan. Enak, obat jadi enak. Terakhir nih yang lucu nih ya, terakhir, denger baik-baik nih saudara-saudara, denger. Perlu diketahui bahwa secara turun-temurun tradisi dan tarbiyah Ba'alawi adalah perintah kepada setiap pribadi Alawi untuk tidak membanggakan asal-usul keturunan dalam arti menyombongkan nasab, karena itu adalah aib. Dengerin nih Bahar, coba yang lain banyak yang nyombongin. Siapa yang nyombongin, coba ayo? Siapa? Sebuah perbuatan dosa dan merupakan hal yang dilarang agama, kata dia begitu. Siapa, kata dia, yang membanggakan siapa? Coba Anda punya HP, Anda punya Facebook, Anda punya YouTube, Anda punya ini, buka mata, dibuka ya, matanya dibuka, hidung telinganya didengar, coba siapa? Unyil